Diego Murphy telah tumbuh dewasa menjadi seorang pria yang sangat tampan. Perawakannya yang tinggi, memiliki paras yang sempurna, hidungnya yang mancung, rahangnya yang tegas, dan tubuhnya yang gagah dan atletis, membuat dia sangat menarik di mata banyak wanita. Tapi dia bukanlah pria yang ingin memanfaatkan ketampanannya untuk menggait para wanita, karena dia telah mendedikasikan hidupnya untuk mengabdi kepada klan Dark Knight, untuk membalas budi kepada Tuan Leo yang selama ini sudah menolongnya. Tuan Leo adalah sang tetua di klan Dark Knight. Semua anggota klan Dark Knight akan patuh kepadanya, termasuk Diego. Diego memang telah mengganti identitasnya menjadi Samuel, agar tidak ada satu orang pun yang mencurigainya bahwa dia masihlah hidup. Setelah menyelesaikan misinya untuk membunuh Presiden Alfonso di negara D, kini Diego telah kembali ke Amerika. Orang yang pertama kali dia temui tentu saja sang tetua. Tuan Leo terkekeh sambil menepuk-nepuk pundak Diego. Dia sangat merasa puas dengan segala pencapaian yang telah Diego lakukan. Pekerjaan kamu selalu memuaskan, Samuel. Kamu tidak pernah mengecewakan aku. Di saat Diego masih kecil, sikapnya memang sangat hangat dan ceria. Tapi kini keceriaan itu sudah tidak pernah terlihat di raut wajah tampannya Diego. Pria itu begitu dingin. Dia seakan seperti robot yang bernyawa, yang akan selalu mengikuti perintah sang tetua. Ya, tetua. Dulu Diego memanggil tetua Tuan Leo dengan panggilan Om. Tapi setelah seiringnya waktu, Diego harus memposisikan dirinya sebagai bagian dari klan Dark Knight. Dia harus memanggil pria berusia 55 tahun itu dengan panggilan tetua. Karena semua anggota klan Dark Knight memanggil Tuan Leo dengan panggilan tetua. Saat ini mereka sedang duduk di sebuah sofa yang ada di markas. Terlihat Tuan Leo meletakkan beberapa lembar foto di atas meja. Saya mencurigai bahwa dalam kematian ayahmu tidak hanya satu orang, tapi semua pemegang saham di perusahaan Murphy Group ikut terlibat. Diego memperhatikan ada foto kelima pemegang saham di Murphy Group. Di antara kelima orang itu dia hanya mengenali Tuan Arthur saja, karena Tuan Arthur sering berkunjung ke mesanya. Setelah ayahmu meninggal, kekayaan mereka semakin bertambah pesat. Bahkan sekarang Arthur adalah pemimpin perusahaan. Saya sangat yakin bahwa dia adalah otak pembunuhan terhadap ayahmu. Sebenarnya Tuan Leo ingin Diego balas dendam kepada kelima pemegang saham di Murphy Group, bukan semata-mata ingin membantu Diego saja. Tapi memang dia dulu memiliki masalah dengan kelima orang itu. Hanya ayahnya Diego satu-satunya orang yang bersikap baik kepadanya. Tidak ada salahnya jika dia memanfaatkan situasi ini, karena dia dan Diego memiliki kepentingan yang sama terhadap mereka. Dulu, aku, ayahmu, dan kelima pemegang saham di Murphy Group bersahabat, tapi mereka malah mengkhianati aku, menghancurkan perusahaan aku. Hanya ayahmu satu-satunya orang yang baik kepadaku. Aku dengar putrinya Arthur sebentar lagi akan menikah. Bagaimana kalau kita buat hari kebahagiaan itu berubah menjadi hari berduka? Bukankah hal itu sangat menarik? Tuan Leo berkata seperti itu sambil meletakkan foto Vanessa di atas meja. Diego memang tidak pernah melupakan sosok Vanessa, karena dulu mereka sering bermain bersama. Tapi bagi dia masa lalu itu semua sama sekali tidak ada yang spesial. Apalagi setelah mengetahui keterlibatan Tuan Arthur yang telah membunuh ayahnya. Baik tetua, aku pasti akan membunuhnya, jawab Diego dengan tanpa keraguan. Tuan Leo pun tertawa kecil. Dia menepuk-nepuk pundak Diego kembali. Kamu selalu membuat aku bangga, Sam. Aku sangat berharap suatu hari nanti kamu yang menggantikan posisi aku sebagai pemimpin Dark Knight. Karena itulah, aku sangat berharap setelah kamu menyelesaikan misi balas dendam di Indonesia dan merebut kembali perusahaan, kamu menikahi putriku. Tuan Leo sangat berharap Diego menjadi anak menantunya. Mungkin saat ini Diego hanyalah kaki tangannya yang bisa dia suruh dengan sesuka hatinya. Tapi suatu hal yang pasti, Diego adalah seorang pewaris yang telah dianggap mati oleh semua orang. Kekayaan Tuan Leo tidak sebanding dengan Murphy Group.
Diego belum menjawab pertanyaan dari Tuan Leo. Dia masih memandangi foto Vanessa versi dewasa. Wajahnya sama sekali tidak berubah. Memang sedari kecil Vanessa memiliki paras yang sangat cantik, tapi bukan berarti dia akan terpesona dengan kecantikan wanita itu. Justru dia tidak akan memaafkan siapapun yang sudah membunuh ayahnya. Dia akan menghancurkan semua orang yang terlibat atas kematian ayahnya dan merebut kembali perusahaan. Karena itu malam ini suasana di kampung Z begitu sangat sepi dan sunyi. Tempat tersebut memang cocok sekali untuk dijadikan tempat menenangkan diri. Di sekitar panti asuhan terdapat perkebunan yang sangat luas dan tidak jauh dari persawahan. Vanessa nampak sangat menikmati suasana malam hari di kampung tersebut. Dia sedang duduk di kursi panjang yang terdapat di depan panti asuhan. Suara jangkrik terdengar sahut menyahut menandakan hari telah mulai malam. Bahkan malam ini banyak sekali bintang di angkasa yang membuat malam ini begitu sangat indah. Vanessa saat ini sedang menggenggam selembar kertas. Dia memperhatikan kertas yang berisikan gambar. Rupanya gambar itu adalah hasil karya salah satu anak dari panti asuhan. Memang, karena gambarnya sangat bagus dan mengingatkan Vanessa akan masa lalunya, sehingga dia memilih untuk memberikan hadiah kepada anak tersebut. Di gambar tersebut, terlihat seorang anak laki-laki dan anak perempuan yang sedang bergandengan tangan, membuat dia teringat tentang masa lalu saat dia menggambar hal yang sama persis, yang rupanya hari itu adalah hari yang sangat menyedihkan. Karena sosok pria yang selalu dia anggap pahlawan itu akhirnya harus pergi untuk selamanya karena mengalami kebakaran di villa. Vanessa masih mengingat dengan sangat jelas ketika dia sering diganggu oleh anak-anak yang lainnya di sekolah. Saat itu dia sedang menginjak kelas 1 SD. Walaupun usianya masih 5 tahun, tapi dia sudah memiliki kemampuan membaca dan menulis cukup lancar. Flashback on. Dulu Vanessa sering diganggu oleh teman-teman sekelasnya ataupun oleh kakak kelasnya, dan Diego lah yang selalu menjadi pahlawan untuknya. Anak kecil itu selalu melindungi Vanessa. Mungkin karena Diego adalah anak dari pemilik sekolah, membuat semua anak-anak yang sekolah di sana takut kepadanya. "Kamu tidak apa-apa?" tanya Diego kepada Vanessa sambil mengeluarkan tangannya. Vanessa saat itu sedang terduduk di lapangan sambil menangis, karena ada 3 orang anak laki-laki yang sengaja mendorongnya membuat dia terjatuh. Vanessa berhenti menangis. Dia meraih uluran tangan Diego. Kemudian dia segera berdiri, sementara ketika anak yang mendorong Vanessa sudah dibuat babak belur oleh Diego. Perlakuan Diego sangat lembut. Dia membawa Vanessa ke UKS untuk mengobati luka di lututnya. Vanessa berusaha untuk menahan dirinya agar tidak menangis ketika Diego sedang mengobati lututnya. "Anak pintar nggak boleh nangis, kamu mau ini?" Diego memberikan sebuah permen karet kepada Vanessa. Permen karet memang makanan kesukaan Diego. Dengan malu-malu, Vanessa membawa permen karet pemberian dari Diego. "Makasih Kak Diego." Diego hanya tersenyum lebar sambil menganggukkan kepalanya. Setiap kali Tuan Arthur berkunjung ke mansion milik Tuan Abizar, Tuan Arthur sering membawa Vanessa ke sana, sehingga Vanessa dan Diego sering bermain bersama. Termasuk mereka pernah bermain nikah-nikahan. Diego adalah sosok anak yang sangat ceria dan selalu menghibur Vanessa, membuat Vanessa selalu saja merasa bahagia di setiap kali bermain dengannya. Flashback off. Tanpa terasa Vanessa menitikkan air matanya sambil memandangi gambar tersebut. Mungkin karena dia sangat merasa kehilangan sosok pahlawan untuknya. Seandainya Diego masih hidup, Vanessa yakin Diego akan tumbuh menjadi sosok pria yang tampan dan hangat. Dari dulu Diego anaknya selalu ceria yang sering bercanda, membuat Vanessa selalu terhibur dengan olahnya. "Kak Diego, sudah tidak terasa 20 tahun kamu meninggalkan dunia ini. Aku sangat merindukan kamu," lirihnya sambil menghapus air mata yang terus saja mengalir membasahi pipinya. Dulu, ketika dia mendengar kabar akan kematian Diego dan ayahnya, Vanessa menangis terisak-isak, sangat merasa kehilangan,
Dan yang lebih menyakitkan, tubuh Diego dan ayahnya udah menjadi abu, hanya menyisakan sebagian tulang belulang yang udah tidak bisa teridentifikasi. Tanpa Vanessa sadari, ada seseorang yang sedang mengawasinya dari kejauhan. Sepertinya dia sedang merencanakan sesuatu terhadap Vanessa. Orang tersebut langsung menghubungi seseorang. Dia sedang duduk di depan panti asuhan. Apakah kami harus langsung membunuhnya? Kemudian terdengar suara seseorang di seberang sana. Nanti saja kalau dia sedang pergi ke tempat yang sepi, langsung bunuh saja. Aku ingin kalian membuat dia mati seolah-olah mengalami kecelakaan